Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 27 Januari 2025. Waktu berjalan terus. Senin hari adalah Senin yang terakhir dalam bulan Januari 2025. Kalau minggu depan sudah bulan Februari 2025. Waktu berjalan terus. Waktu begitu cepat, dari sejak awal kita memasuki 1 Januari 2025. Sekarang sudah tanggal 27. Berapa hari lagi kita sama-sama mengakhiri bulan Januari, memasuki bulan Februari. Tapi mari kita mau menjadi selalu anak yang taat kepada firman Tuhan. Jadi kerinduan kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Hati kita melekat dengan Yesus. Jadikan Tuhan sebagai pusat, sentral, kepala di atas segala-galanya. Kita mau mesra selalu dekat dengan Tuhan. Mau selalu intim, selalu dekat dengan Tuhan. Jiwa kita merindu bersama Yesus. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita baca firman Tuhan 1 Raja pasal 17 ayat 7-24. Elia dan janda di Sarfat mengalami mujizat Tuhan karena dua-duanya taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau belajar taat, hidup taat, takut akan Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, terima kasih Tuhan, ku simpan, ku taruh di dalam hatiku. Itulah firman Tuhan, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Engkau Bapakku Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, amin, haleluya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan cita-citamu, amin, haleluya, dan mengamati jalan-jalanmu. Aku ini orang asing di dunia ini Bapa. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Aku mau cinta, setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku untuk firman Tuhan. Pagi ini Bapa, layakkan aku baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salah gilaku Bapa. Sucikanlah hidupku, bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, kami siap bacakan firman Tuhan. Biar demi hari aku lebih dekat dengan Tuhan. Hidupku dibentuk, karakter hidupku dibentuk untuk memiliki karakter Kristus. Hidupku berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biar firman selalu ada di dalam hati kita. Kata firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 11, 12, 13. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Manusia tidak punya kebenaran dalam dirinya. Sumber kebenaran yang absolut adalah kebenaran datang dari Tuhan. Kalau kebenaran manusia adalah kebenaran relatif, dia mencari kebenaran. Manusia mencari kebenaran. Kebenaran datang dari Tuhan Yesus. Karena dia berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Mari kita tiap pagi, tiap malam kita mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini Senin, mari kita datang kepada Yesus. Kita buka hati kita dan kita siapkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan, yaitu firman Tuhan. Amin. Bila berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat ke-7. Mari kita baca 1 Raja 17 ayat 1-6. Puji Tuhan, kita selalu berurutan Bapak Ibu ya. Ya, sudah berurutan, saya sudah 4 tahun lebih ya, dari sejak 1 Januari 2021 saya berikan firman Tuhan melalui YouTube, karena sejak Covid ya, atas izin Tuhan terus setia. Saya menjadi hamba Tuhan yang setia. Pagi membaca firman Tuhan perjanjian lama, malam nanti perjanjian baru, terus sampai Yesus datang. Puji Tuhan, sudah pernah terjadi, sudah kita baca Kejadian sampai Wahyu, sudah selesai. Ini yang kedua kali. Jadi kita sama-sama secara bersama-sama baca firman Allah. Kita mau rutin cinta Tuhan Yesus, supaya kita makin lebih dalam cinta Tuhan. Amin. Elia dan janda di Sarfat ayat 7. Tapi sesudah itu beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, karena doa Elia, saudara ya. Karena Elia merindukan untuk ada hujan, ada kering, dia didengar sama Tuhan. Karena Elia hubungan akrab dengan Tuhan, intim, hatinya melekat dengan Tuhan. Ya, karena di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Dan ternyata Elia begitu intim dengan Tuhan. Hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Elia selalu taat berdasarkan perintah firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Tapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah ini, datanglah firman Tuhan. Demikian kehidupan kita, mari
Hari demi hari kita melangkahlah bersama firman Tuhan. Selalu tanya kepada Tuhan, Bapak Ibu mau sudah bangun tidur, berdoa dulu. Sebelum bekerja, berdoa dulu. Tanya kepada Tuhan, tuntun hidupku. Berikan hikmat, berikan petunjuk. Supaya kita tidak salah untuk kita melangkah. Demikian juga sebagai hamba Tuhan untuk pelayanan menjalankan firman Tuhan. Selalu berdoa, tanya kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, seorang gembala. Selalu tanya menyampaikan firman Tuhan. Seperti pagi ini, saya baca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya lebih dahulu baca, saudara. Supaya saya paham betul. Diberikan hikmat Tuhan, supaya bukan saya lagi, tapi Roh Kudus yang bicara kepada setiap kita. Datanglah firman Tuhan, jadi berarti kita mau rajin baca Alkitab. Supaya hidup kita berlandaskan firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Demikian kehidupan kita. Biar kita berangkat ke kantor berdoa kepada Tuhan. Berangkat pelayanan. Mungkin Bapak Ibu di rumah. Apapun kegiatan kita. Berdoa andalkan Tuhan. Dan kita dikatakan diam di sana, artinya diam, duduk diam. Banyak menyembah kepada Tuhan. Di kantor Bapak Ibu siapkan waktu untuk berdoa biarpun singkat-singkat. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Apapun diam di sana. Artinya bersekutu dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Dan di situ kata firman Tuhan. Setelah kita diam di sana, kata firman, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda. Artinya Tuhan akan memberikan berkat buat kita. Kalau kita semua duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan indah dengan Tuhan, seperti dalam Lukas 10:39, Maria duduk di kaki Tuhan yang terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Demikian kehidupan kita mari. Seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi ini masih gelap, saudara ya. Saya duduk diam di kaki Tuhan. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berfirman, bukan kita yang banyak ngomong kalau doa. Lebih bagus dia menyembah. Nanti Roh Kudus bicara sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi intinya mari membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya. Terus berikutnya ayat 10 sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpul kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya ku minum. Lihat ini saudara, Elia yang takut sama Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia pergi ke Sarfat jumpa dengan seorang janda. Dan Allah akan menyatakan maha kuasanya. Berarti dalam kehidupan kita sama. Sebelum Bapak itu bekerja, apapun, mari berdoa sama Tuhan. Kalau berdoa sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bagi hamba Tuhan, apa yang harus kita sampaikan? Setiap firman sampaikan bukan datang dari kedagingan kita. Bukan dari kehendak kita. Betul-betul datang dari Tuhan. Karena semuanya bersumber datang dari Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah Bapak Ibu mungkin anak sekolah, ajar anak semua mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan beri petunjuk. Seperti ini. Ya sudah ia bersiap. Ia pergi ke Safat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaknya seorang janda sempurkan kayu. Ia bersuk. Jadi artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan berikan petunjuk. Ada sesuatu yang hal terjadi. Berkat Tuhan melimpah. Di sini Elia berjumpa dengan seorang janda. Cobalah ambil bagus sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Belajar taat kepada firman Tuhan. Di sini Elia bicara kepada ibu janda. Coba, ya katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya ku minum. Secara manusia, Elia haus, dia minum. Dia merindu untuk minum. Demikian kehidupan kita. Karena Elia seorang hamba Tuhan. Ini contoh juga Babe ke dalam suatu kejamatan. Jadi saudara harus cinta Tuhan. Cinta menjadi seorang. Cinta kepada gembala. Cinta juga perhatian kepada hamba Tuhan. Karena Elia adalah hamba Tuhan. Di sini hamba Tuhan atas utusan Tuhan. Jadi saya juga begitu. Setiap saya kunjungi rumah jemaat, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan berikan petunjuk. Tuhan utus. Supaya jangan sampai kehendak kita. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Elia ini kan diutus Tuhan ke Sarfat. Demikian kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan. Minta pimpinan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Supaya jangan sampai kita melangkah menurut kedagingan kita. Menurut kemauan kita. Tapi apa yang kita kerjakan. Belajar melalui firman Tuhan ini. Minta petunjuk datang dari Tuhan.
Kalau seirama dengan maunya Tuhan, pasti Tuhan akan curahkan mujizatnya. Seperti ini. Jadi Elia bicara kepada janda di Sarfat, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya ku minum. Jadi mengutamakan hamba Tuhan. Kalau memberkati hamba Tuhan, berarti sama juga memberkati kepada Tuhan. Jadi sentralnya semua adalah Tuhan Yesus. Jadi Elia karena dia adalah hamba Tuhan, abdi Allah. Dan seorang janda nih, dia memenuhi segala keperluan hamba Tuhan. Coba kita baca ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Nah itu berarti dia nurut. Tidak banyak bicara. Dia pergi. Elia minta minum. Perbuatan janda Maskah dia taat, tidak bandel. Tidak berdebat. Demikian belajar kita sebagai gereja Tuhan. Jangan banyak berdebat. So. Kalau atas perintah Tuhan, belajar kita bersyukur dan taat. Lakukan perintah Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Di sini janda itu begitu takut akan Tuhan karena Elia seorang hamba Tuhan. Permintaan dipenuhi, saudara. Padahal kalau kita lihat berikutnya ya, ini perempuan langsung pergi mengambilnya. Ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow, permintaan yang kedua Elia minta sepotong roti. Terus apa respon janda ini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Coba nih saudara. Secara daging, ini perempuan janda dalam keadaan sebetulnya kekurangan saudara. Ya, dia cuma punya apa? Punya roti. Ya, dia katakan sedikit minyak dalam buli-buli. Roti padaku sedikit. Belajar kita nih taat kepada firman Tuhan. Belajar kita punya iman. Ini seorang janda bagus sekali ceritanya. Utusan Tuhan Elia kepada janda Sarfat supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ini di tengah-tengah punya masalah janda ini. Yaitu masalah apa saudara? Dia masalah secara ekonomi dalam kondisi kekurangan. Dia cuma punya minyak sedikit. Dia bilang habis. Ya, bagi anakku. Dan selalu kami akan memakannya. Kami akan mati setelah itu selesai. Tapi cara Tuhan yang sempurna. Maka kalau itu di dalam dunia setiap kita kalau punya masalah pergumulan. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Biar kita lihat mari ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah tapi dahulu bagiku sepotong roti. Bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagian. Coba ini. Melangkahkan iman, saudara. Melawan fakta, saudara. Bicara iman itu melawan fakta. Faktanya seperti dari perempuan ini. Sudah habis. Dia bilang, cuma makan aku dan anakku setelah itu selesai mati. Tapi melawan fakta, melangkah dengan iman. Ini perempuan janda Sarfat. Dia melangkah dengan iman, dia taat. Jadi penting, saudara. Jadi Bapak Ibu harus punya iman, punya ketaatan, berani melangkah 3 poin itu. Punya iman dan taat dan berani melangkah. Seperti perempuan, dia taat. Dia minta, Elia bilang, utamakan aku. Maka nanti Tuhan akan tolong. Coba. Jadi Bapak Ibu aja belajar punya langkah iman ya. Kalau ada hamba Tuhan datang belajar kita menghormati. Itu hamba Tuhan. Karena di dalamnya ada hamba Tuhan. Tuhan yang kita takuti. Tuhan yang kita hormati. Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Sebab bila firman Tuhan al-Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makan berapa waktu lama. Lihat ini. Dalam suatu masalah, libatkan Tuhan. Elia sebagai hamba Tuhan, melibatkan Tuhan. Sama dengan saya seorang hamba Tuhan, apapun. Kalau berkunjung kepada jemaat, saya selalu berkata, libatkan Tuhan. Di dalam dunia penuh dengan masalah. Di dalam dunia penuh dengan pergumulan. Tapi kalau libatkan Tuhan, Elia berkata, tepung dalam, beginilah firman Tuhan Isa. Begitu. Libatkan Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan. Jadi libatkan Tuhan. Dan punya sifat taat. Ini berikutnya perempuan. Apa yang taat saudara? Kata Elia tidak akan habis karena ada Tuhan.
Karena Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti katakan Elia. Maka perempuan dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu. Coba ini, melangkah iman. Apa dikatakan Elia? Tidak banyak debat ini perempuan, tapi melakukan dengan iman percaya. Maka terima mujizat. Lihat pada itu. Tepung dalam tepain itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia, mujizat terjadi. Elia melihat kebesaran Tuhan, mengalami mujizat, termasuk perempuan janda fasa dan anaknya menerima mujizat dan berkat. Kalau belajar mengutamakan Tuhan, Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ayat 17, sudah itu anak dan perempuan itu, pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Coba mujizat yang kedua. Mujizat pertama sudah terjadi, demonstrasi dari Tuhan di dalam janda kekurangan, tapi ternyata mujizat Tuhan terjadi, dicukupkan bahkan berlebih-lebih karena menempatkan Tuhan di atas segala galanya. Dan peristiwa kedua, dia punya anak mati, saudara. Ya, kata perempuan itu ayat 18 kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Wah, dia kecewa. Ya, sudah punya masalah yang pertama, menerima mujizat. Wah, masalah yang kedua, anaknya mati. Kenapa ini sampai mati, saudara? Ya, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membawa ringkan atu tempat tidur. Dia membawa kamar atas. Artinya apa? Seorang hamba Tuhan membawa persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ini penting. Apapun sudah saya katakan tahun 2025 tahun perkenanan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar hidup kita berkenan sama Tuhan. Nomor satu, cari Tuhan. Bukan jadi berkat seperti ini terjadi mujizat karena menempatkan Tuhan. Coba kalau tidak mendapatkan Tuhan, kekurangan untuk perempuan. Tidak terjadi mujizat. Tapi kalau Tuhan di atas segala-galanya, mujizat terjadi. Coba lihat ini, ayat 20. Sudah dia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhanku Allahku, apa kau menimpakan kematian ini atas janda juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu menganjurkan badan di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuh. 3 kali, 3 berjalan angka kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Allah Tritunggal, artinya tempatkan Tuhan Yesus. Nomor satu kan Tuhan. Apapun masalah boleh terjadi, tapi kita melangkah dengan iman, maka mujizat terjadi. Lihat ini, Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga hidup kembali. Elia mengambil anak itu yang membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24 terakhir. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Amin. Firman Allah benar. Iya dan amin. Hari ini sama, saudara. Kalau sudah di antara saudara punya masalah, punya problem, seberat apapun, tapi kata firman Tuhan dalam Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari, di sini firman Tuhan mengajar kita melangkah dari iman dan taat dan melangkah. Di situ Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Melangkah dari iman dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Melangkah di iman, serahkan semua pergumulan kita dan taat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.